Tokyo Revenger episode 24. Hakai sangat ingin membunuh kakaknya, yaitu Taiju. Hakai berkata, "Aku juga sudah siap untuk ditahan, jadi jangan khawatirkan aku lagi." Takemichi bertanya, "Kenapa kau memberitahu kami ini?" Hakai menjawab, "Aku hanya ingin mengungkapkan ketetapan hatiku dalam kata-kata. Kalau tidak kulakukan, maka aku akan terlalu takut. Aku memang lemah seperti itu." Kita baru saja saling mengenyar, tapi itu sangat menyenangkan Takemichi. Takemichi berkata dalam Shifuyu, "Entah kenapa ini sangat membuatku kesal." Hah? Dia sangat terpojok oleh saudaranya sampai dia berpikir dia harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan Taiju lolos seperti ini. Inilah yang akan terjadi, Shifuyu. Kita akan menghancurkan Black Dragon. Shifuyu kemudian terkejut mendengar perkataan Takemichi. Lalu Shifuyu berkata, "Aku paham kalau kau bodoh. Bukankah lebih baik memikirkan cara untuk menghentikan Hakai membunuh Taiju?" Takemichi sangat serius menanggapi perkataan Shifuyu. Lalu Shifuyu berkata, "Berhenti membuat ekspresi itu. Jika kita menghancurkan Black Dragon, masa depan pasti akan berubah." Takemichi dan Shifuyu sudah menetapkan untuk menghancurkan Black Dragon. Baiklah. Skin berpindah. Di suatu tempat terlihat Mitsuya, Yuzuha, dan Maiki. Mitsuya berkata kepada Yuzuha, "Tadi aku berbicara dengan Taiju." Yuzuha menjawab, "Aku tahu." Taiju memiliki relasi dengan orang-orang kaya. Ketika mereka ada masalah, Black Dragon meminjamkan kekuatan bertarung mereka dan mendapatkan banyak uang. Akulah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang itu. Hari ini aku dibebaskan dari tugas itu karena kau, Mitsuya." Mitsuya berkata, "Kenapa bersikap begitu setelah Hakai berusaha yang terbaik?" Yuzuha marah dan berkata, "Apanya yang terbaik? Kau membujuknya untuk melakukan itu, kan?" Yuzuha berpikir, kenapa Hakai melakukan itu? Mitsuya berkata, "Jangan bodoh. Hakai lebih kuat dari apa yang kau pikirkan." Yuzuha berkata, "Terima kasih, Mitsuya. Tapi ekspektasi itu telah menyebabkan kesengsaraan sebelumnya." Mitsuya dan Maiki kemudian pergi mengendarai motornya. Mitsuya berkata kepada Maiki, "Yuzuha sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dipikir-pikir lagi, perdamaian kita dengan Black Dragon terlalu mudah terjadi. Benar kan, Maiki?" Maiki diam saja. Terlihat pandangan kosong kepada Maiki. Maiki meminta Mitsuya untuk berhenti. Lalu Maiki turun dari motor. Mitsuya bertanya, "Ada apa, Maiki?" Maiki menjawab, "Kita setengah sekarang." Hah? Maiki menjelaskan, "Kalau anggota pendiri teman tinggal setengah. Aku tidak tahu kemana tujuanku lagi. Lupakan Black Dragon, Mitsuya. Kau jangan menghilang dari hadapanku." Mitsuya berkata, "Baiklah, aku berjanji." Skin berpindah. Takemichi dan Shifuyu menemui petinggi Toman. Dia berkata kepada Dragon, kalau ingin bertarung melawan Black Dragon. Smiley berkata kepada Takemichi, "Berhenti bercanda dengan kami, dasar bodoh. Aku sudah sering kali bilang, kau akan kubunuh." Muto menjawab perkataan Smiley, "Kalau kau benar-benar membunuh orang setiap kali mengatakan itu, kau akan menghancurkan dunia, dasar bodoh." Kita menolak keputusan untuk menghancurkan Black Dragon dan menghentikan Hakai membunuh Taiju. Smiley berkata, "Bagaimana menurutmu, Dragon?" Dragon menolaknya. Dragon berkata kepada Takemichi, "Aku tahu kau mungkin punya pendapat sendiri atas rencana ini. Tapi apakah kau benar-benar mau merusak perjanjian damai yang dibuat Mitsuya? Melakukan perang ini akan merusak reputasi Mitsuya." Akhirnya diskusi itu selesai. Shifuyu berkata, "Mungkin benar, kita bisa merusak reputasi Mitsuya. Sepertinya tidak bagus untuk melakukan ini, Takemichi." Takemichi berkata, "Kalau begitu, kita berdua harus menyelesaikan ini."
Lalu seseorang datang dan berkata, "Izinkan aku ikut bergabung." Takemichi dan Shifuyu terkejut. Orang itu adalah Kisaki. Kisaki berkata, "Mau bekerja sama denganku?" "Aku juga ingin menghentikan Hakai." Shifuyu yang kesal lalu berteriak, "Kau pikir aku tidak bisa menebak rencana di balik omong kosongmu barusan? Kenapa kami harus bekerja sama denganmu? Hah?" Kisaki bertanya, "Apakah kau punya rencana yang lebih bagus?" Selama perjanjian damai yang dibuat oleh Mitsuya dan Black Dragon masih berlaku, pengurus teman lain tidak berani mengganggu mereka. Sudah jelas mustahil kalian berdua mampu membereskan Black Dragon. Mikey sekarang sedang lemah. Menyaksikan bagaimana Black Dragon mendapatkan kekuatan. Aku ingin menghancurkan mereka saat ini juga. Shifuyu mengambil pecahan kaca, lalu menodongkan kepada Kisaki. Shifuyu berkata, "Jangan memanggil Mikey dengan tidak sopan. Meskipun kau seorang kapten, kita ini seumuran. Jadi jangan bertingkah kau lebih hebat daripadaku." Lalu seseorang menodongkan pisau di leher Takemichi. Orang itu adalah Hanma. Lalu Hanma berkata, "Kau seharusnya tahu, bertengkar seperti ini sangat dilarang." Hanma mengancam jika dia tidak melepaskan benda itu, Takemichi akan dibunuhnya. Lalu Shifuyu melepaskan benda itu. Shifuyu bertanya, "Dengan kau bergabung, apa untungnya bagi kami?" Kisaki menjelaskan, "Ada penyusup di dalam Black Dragon. Aku benci membuang-buang waktu. Ayo ikut aku." Lalu Kisaki menemui penyusup itu dan memberikan uang. Penyusup itu berkata, "Pastikan siapapun tidak mengetahui ini. Kalau ini bocor, aku pasti akan mati." Kisaki berkata, "Jangan khawatir, tak satu pun yang di sini akan membocorkannya." Penyusup itu berkata, "Kau ingin mengetahui pergerakan bos?" Shifuyu terkejut karena Kisaki ingin mengetahui pergerakan Taiju. Lalu Kisaki berkata, "Kalau kita ingin mengalahkan Black Dragon, kita perlu informasi mengenai Taiju. Kita harus mengetahui apa yang dilakukan sehari-hari, di mana, apa, dan kapan. Dengan begitu, kita akan paham apa yang sedang kita lawan. Memahami musuhmu membuatnya mudah untuk dikalahkan." Lalu orang itu menjawab, "Aku adalah salah satu asisten bos. Jadi aku terbiasa dengan bagian besar yang kau butuhkan." Beberapa orang lalu masuk. Ketika penyusup itu ingin membocorkan, tiba-tiba Kokonoi datang ke ruangan itu, dan si penyusup itu langsung panik. Koko berkata, "Ada apa ini? Tercium seperti aroma tikus di sini." Takemichi, Kisaki, Shifuyu, Hanma, dan penyusup itu sangat kaget. Lalu Koko mengancam penyusup itu, "Dan inilah siksaan untukmu." Koko menyuruh anggota Black Dragon untuk membawa penyusup itu. Penyusup itu sangat ketakutan dan memohon untuk tidak disiksa. Koko ingin mengatasi Takemichi, Kisaki, Hanma, dan Shifuyu. Kisaki berkata, "Kami tidak datang untuk berkelahi." Koko melihat uang yang ada di meja. Lalu dia meminta uang 100.000. Takemichi bingung dengan perkataan Koko. Koko berkata, "Jika kau memberikan uang 100.000, akan kubocorkan apa yang mau kalian ketahui." Kisaki lalu memberikan uang itu kepada Koko. Lalu Kisaki bertanya, "Aku ingin tahu kapan Taiju menyendiri." Koko menjawab, "Bos tidak pernah sendirian. Dia selalu membawa 5 prajurit bersamanya, kecuali untuk satu hari, hari Natal. Meskipun tampaknya begitu, bos malahan seorang Kristen yang tekun. Setiap hari pada malam Natal, dia pergi ke gereja untuk beribadah. Dia selalu sendirian di hari itu. Bos itu kuat, bahkan ketika dia sedang sendirian. Kalian pikir kalian bisa menang? Aku tidak sabar menunggu hari Natal." Takemichi bertanya, "Kenapa kau mengkhianati Taiju?" "Aku hanya menyukai orang yang kuat, itu saja," kata Koko. "Kalau kau ingin tahu lebih banyak, kau harus membayar tambahan 100.000. Lalu Koko meninggalkan ruang itu. Kisaki berkata kepada Takemichi, "Aku tidak ingin tahu kapan Taiju akan sendiri, hanya untuk kita bisa menyerangnya.
Kau bilang Hakai akan membunuh Taiju kan? Menurutmu, kapan dia akan melakukan itu? Saat Taiju sedang sendirian malam Natal. Dengan cara ini, kau bisa menghentikan Hakai kan? Takemichi bertanya kepada Kisaki. Kenapa kau sampai repot-repot begini? Kisaki menjawab, apa yang salah dengan membantu rekan kelompokmu? Kita berempat akan menghentikan Hakai dan mengalahkan Taiju. Malam Natal adalah saat kita secara rahasia melakukan pertarungan yang sangat penting. Takemichi curiga dengan rencana Kisaki. Kisaki berkata, ada yang selalu aku pikirkan. Maki tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ia bertingkah seperti kejadian ini tidak mengganggu dirinya. Tapi kematian Baji membuatnya hancur. Shifuyu sangat marah mendengar perkataan itu. Kisaki berkata, lagi pula, kalau begini terus Toman akan hancur. Jadi kita harus membantu Maki. Shifuyu berkata, kami tidak perlu bekerja sama denganmu untuk melakukan itu. Benarkan Takemichi? Kisaki menjelaskan, kita akan beraksi tanpa satupun anggota Toman tahu. Juga tidak menggunakan anggota manapun dari divisi 3 atau 6. Maka kami membutuhkan kalian. Takemichi, aku benci membuang-buang waktu. Aku ingin jawaban darimu besok. Lalu Takemichi dan Shifuyu berjalan pulang. Shifuyu berkata, aku menentang ini. Kita tidak perlu bergabung dengan Kisaki. Cukup kita berdua untuk melakukan ini. Takemichi bertanya, apakah kita bisa? Shifuyu kesal dan berkata kepada Takemichi, dialah orang yang menyebabkan Baji dan Hina terbunuh. Kau tahu itu kan? Lalu Takemichi menjawab, aku paham itu. Tapi kita harus melakukan apa? Apa kita harus membunuh Kisaki? Kita tidak bisa melakukan itu. Apa yang benar-benar bisa kita lakukan adalah mengeluarkan Kisaki dari Toman. Dan kita harus menghentikan Hakai membunuh Taiju. Aku juga tidak mau bergabung dengan Kisaki. Tapi kalau kita melakukannya, kita mungkin mengetahui hal baru tentang dirinya. Kita bisa saja menemukan bagaimana cara untuk menendang Kisaki keluar dari Toman. Aku tidak ingin melihat masa depan yang buruk bagi kita lagi. Aku akan bekerja sama dengan Kisaki jika diperlukan. Jadi tolonglah Shifuyu, bantu aku melakukan itu. Lalu Shifuyu berkata, aku tidak dapat pacar lagi untuk tahun Natal tahun ini. Kau beruntung Takemichi, bisa punya pacar. Takemichi yang paham dengan perkataan Shifuyu berkata, terima kasih Shifuyu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menemui Kisaki dan Hanma. Takemichi berkata, kami akan bekerja sama denganmu hingga Natal berakhir. Keputusan yang tepat. Ini benar-benar membantuku. Lalu Shifuyu berkata, kami hanya ingin melindungi Hakai. Jadi kami tidak akan akrab dengan kalian. Kisaki berkata, ini tim yang sangat kacau. Takemichi berkata, satu-satunya yang sama dari kita hanyalah tujuan kita. Shifuyu berkata, aku tidak tahan berada di dekat kalian. Hanma berkata, kita harus membuat nama tim. Pagi harinya, ketika Takemichi pulang sekolah, dia berpikir, tidak pernah terpikir aku akan bekerjasama dengan Kisaki. Tapi dengan mendekatinya, ada kemungkinan aku lebih mengenalnya. Tiba-tiba Hina mengajaknya pulang bersama. Mereka pun pulang bersama. Hina menanyakan tentang ujiannya. Mereka berbicara di taman. Hina bertanya, aku tidak sabar untuk hari Natal. Takemichi bingung dan berkata dalam hati, apakah aku berjanji melakukan sesuatu bersama Hina di hari Natal? Itu berarti kedua janjiku bersamaan. Takemichi bingung harus berbuat apa. Naoto berkata, aku mau pulang. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Dan Naoto pun pulang. Takemichi berkata, perkataan Naoto terdengar seperti Kisaki. Hina berkata, itu benar, mirip seperti Kisaki. Takemichi terkejut dengan perkataan Hina. Takemichi berkata, barusan kamu bilang apa? Hina menjawab,
Ku bilang, adikku mirip sekali dengan Kisaki. Takemichi bertanya lagi, Kisaki siapa? Hina menjawab, Kisaki Teta, siapa lagi? Takemichi sangat terkejut dan bertanya, apakah kamu kenal Kisaki? Hina menjawab, tentu saja aku kenal. Kami satu sekolah ketika masih sekolah dasar. Kamu juga sudah bertemu dengan Kisaki sebelumnya, Takemichi. Shikin berpindah menceritakan Hina saat SD. Terlihat seseorang yang culun sedang belajar. Orang itu adalah Kisaki. Hina berkata, kau luar biasa, Kisaki. Ternyata Kisaki sangat pintar saat SD. Saat Hina dan temannya berjalan, temannya berkata, bagaimana kau betah berbicara dengannya? Dia sangat menyeramkan. Hina menjawab, memangnya kenapa? Dia anak yang baik. Tapi menurut temannya, anak pintar seperti dia tidak berperasaan. Hina berkata, Kisaki Teta adalah anak paling rajin di sekolah dasar. Dan karena kami tinggal di perumahan yang sama, kami sering pulang bersama. Takemichi berkata dalam hati, aku benar-benar tidak tahu Hina dan Kisaki mengenal satu sama lain. Hina berkata, tapi dia masuk ke sekolah menengah privat, jadi aku tidak tahu kabarnya semenjak saat itu. Takemichi berkata, dia sedang mengurus sebuah geng sekarang. Dia adalah kapten di Toman. Hina berkata, mustahil, itu tidak cocok sama sekali. Tapi kamu dan Kisaki mungkin akan akrab. Dia mungkin saja kurang sopan, tapi jauh di dalam hati dia adalah orang yang baik. Takemichi berkata dalam hati, mustahil, Kisaki orang yang baik. Dia adalah manusia yang membunuh Hina. Lalu Takemichi bertanya, katamu aku pernah bertemu Kisaki sebelumnya. Kapan? Hina menjawab, kamu tidak ingat. Aku benar-benar mengingatnya, tapi aku ragu. Aku benar-benar tidak ingin membicarakannya. Takemichi bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Lalu Hina bercerita, hari itu Kisaki dan aku untuk pertama kalinya bertemu denganmu. Waktu itu musim panas tahun ke-6 sekolah dasar. Dalam perjalanan pulang dari sekolah SD, ada anak yang sedang menyiksa kucing di taman. Aku mencoba menghentikan anak-anak itu. Lalu Kisaki menahanku. Dia berkata, tidak ada gunanya, kamu akan terluka. Tapi aku tetap mencoba menghentikan anak nakal itu. Dan anak-anak itu tidak terima saat aku menghentikan mereka. Aku sangat ketakutan hingga aku menangis. Lalu ada seorang anak yang berlari menghampiri anak-anak nakal itu. Terlihat Kisaki sedang bersembunyi. Lalu anak yang berlari itu tiba-tiba menendang salah satu anak yang nakal. Anak itu terlihat seperti pahlawan. Dia berkata, pahlawan sudah sampai. Anak itu adalah kau, Takemichi. Anak-anak nakal itu tidak terima dengan tindakanmu, dan kau mencoba memukul anak itu, tapi malah kau dihajar habis-habisan. Aku dan Takemichi menangis. Takemichi berteriak kepadaku, kau menangis apa? Kau lemah. Kalau kau berpikir sedikit ke depan, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Lalu aku meminta maaf kepadamu, dan kau pergi meninggalkanku. Takemichi berkata, apakah benar itu aku? Aku sama sekali tidak mengingatnya. Sial, aku lemah sekali. Aku memaksa membantu dan membantai diriku diajar. Lalu Hina berkata, apa menurutmu begitu? Kau tahu kau akan kalah, dan kau tetap datang menyelamatkanku. Itu 100 kali lebih baik dibanding kalau kau menang. Hari itu aku mulai jatuh cinta kepadamu. Takemichi sangat terharu mendengar perkataan Hina. Lalu Takemichi berpikir, dulu teman Hina pernah bilang, Hina dari kelas 2 tertarik padamu. Ternyata kau mencintaiku sudah selama itu. Hina berkata, jangan lupa ya, hari Natal nanti kita bertemu di Taman Omishita. Takemichi yang sangat senang berlari menuju ke rumah. Dia berpikir, aku harus sesegera mungkin melawan Black Dragon. Hidupku sangat sulit sekarang.
tapi aku seperti berjalan di atas matahari. Tiba-tiba Takemichi berhenti. Dia teringat dengan sesuatu saat di Taman Umishita di hari Natal. Di sana, aku mengakhiri hubungan dengan Hina. Taman yang dibicarakan Hina di masa depan adalah Taman Umishita. Takemichi sangat shock karena di malam Natal dia akan mengakhiri hubungannya dengan Hina. Takemichi yang bingung berkata dalam hati, "Kenapa aku mencapakan Hina? Itu sangat tidak mungkin. Malam Natal itu minggu depan. Mustahil aku ingin memutuskan Hina." Lalu Takemichi berusaha melupakan masalah itu. Seseorang memanggil Takemichi. Takemichi terkejut. Orang itu seperti Naoto. Lalu orang itu memperkenalkan diri. Ternyata dia adalah ayah dari Hina dan Naoto, yang bernama Tachibana Masato. Takemichi sangat terkejut dan berkata, Maafkan atas ketidaksopananku." Kemudian mereka pergi untuk mencari makan. Ayah Hina berkata, "Istriku banyak menceritakan tentangmu. Kau berpacaran dengan putriku." Takemichi terlihat sangat gugup. Ayah Hina berkata, "Tidak perlu gugup seperti itu. Aku sangat sibuk, sulit mencari waktu untuk bermain bersama anak-anak. Jadi, ku dengar hampir semua kabar dari istriku, khususnya Naoto. Dia membenci pekerjaanku karena aku jarang sekali di rumah. Tapi belakangan ini dia mengatakan, aku ingin menjadi polisi, dan itu karena kau, Takemichi. Aku sangat berterima kasih." Takemichi yang terkejut berkata, "Aku tidak melakukan apapun yang spesial, jadi tolong tidak perlu membungkuk." Ayah Hina berkata, "Aku lega karena kau sebaik yang diceritakan istriku. Aku punya permintaan kepadamu. Maukah kau mendengarkanku?" Lalu Skin berpindah di rumah Hina. Hina baru saja sampai di rumah. Dia melihat ibunya yang sedang memasak. Hina bertanya, "Mama masih mencintai ayah?" Ibu Hina terkejut mendengar pertanyaannya. Lalu ibu Hina bertanya, "Apa yang membuatmu bertanya seperti itu?" Hina menjawab, "Aku penasaran saja." Ibu Hina tersenyum dan menjawab, "Aku sangat mencintainya." Hina terlihat senang dan berkata, "Dalam 10 tahun, aku ingin memberitahu Takemichi hal yang sama." Skin berpindah. Langit tak berawan hampir di seluruh wilayah Kanto. Namun salju akan turun pada ramalan minggu depan. Kembali ke tempat Takemichi. Terlihat Takemichi yang duduk sendiri dan merenung. Takemichi teringat dengan permintaan ayah Hina. Permintaan ayah Hina adalah, "Maukah kau putus dengan putriku? Aku ingin dia bahagia." Lalu Takemichi berkata, "Aku juga ingin dia bahagia." Ayah Hina berkata, "Kau itu preman. Bisakah kau berjanji untuk tidak menyeret putriku ke dalam dunia itu?" Satu hari sebelum Natal, terlihat Hanma dan Kisaki bertanya kepada Shifuyu, apakah Takemichi akan datang atau tidak. Shifuyu menjawab, dia bilang ada sedikit masalah yang akan diatasi. Kisaki bertanya, dia tidak membuang kita kan? Kita akan menjalankan rencana kita besok. Shifuyu berkata, "Ayo kita masuk dulu." Sambil menunggunya, Skin berpindah di Taman Umishita. Terlihat Hina dan Takemichi sedang bertemu. Takemichi mengatakan sesuatu kepada Hina. Hina bertanya, "Apa yang mau kau katakan?" Takemichi menjawab, "Mari kita putus, Hina."